alasannya kenapa. Tapi kalau kita lihat dari riwayatnya, memang ada beberapa kejanggalan kan. Lalu akhirnya terjadi lagi keributan. Apakah gara-gara keributan itu akhirnya tambah ragu-ragu apakah akan saya berikan atau tidak saya berikan. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok yayasan gitu? Ini hanya perkiraan ya. Jadi dari awal kan ada suatu masalah bahwa memang anak buahnya pun juga ya melihat dia sebagai orang yang sangat temperamental. Karena itu sampai disiram air keras. Tapi itu beberapa anak buah, bukan hanya satu. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Kenapa kok tidak cepat-cepat berobat? Kan uangnya sudah diberikan. Kok dipakai untuk keperluan lain? Lalu berikutnya lagi, mau bunuh diri, mau pakai pengacara, macam-macam kan. Jadi sekarang yang jadi tanda tanya adalah dengan adanya bunuh diri, dengan adanya riwayat yang kurang begitu baik, apakah tidak diperlukan untuk berobat? Jadi untuk dicek ada apa. Kalau orang sudah mau bunuh diri, kan mestinya dicek kejiwaannya. Kalau bisa itu dicek kejiwaannya, baru kita tahu bagaimana, apakah dia lakukan dengan suatu kesengajaan atau secara tidak sadar, atau dia terlalu bimbang. Kalau dilihat kan terlalu bimbang dalam penentuan itu, tiap kali berubah-ubah terus. Jadi itu yang nanti akan menentukan. Tapi dari segi donaturnya sebaiknya secepatnya ditentukan. Tapi seandainya nanti ada hal yang menyangkut kejiwaan, di mana akhirnya dia sebetulnya ya memang agak terganggu, mau diapakan? Apakah mau didonasi untuk mengatasi kejiwaannya dulu karena dia sudah mau bunuh diri, atau mau mata, atau dua-duanya, atau dendam dari ya masalah mau diperkarakan dan lain-lain, kan kita tidak tahu. Tapi sama-sama itu terlalu tidak konsisten, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ada apa dengan jiwanya? Itu yang kita pikirkan. Dan untuk memastikan sebaiknya dengan adanya bunuh diri itu ya berobat, dilihat, pengecekan lah. Apakah setelah pengecekan perlu berobat? Itu kita lihat lagi. Sebetulnya dua-duanya juga bisa, karena kalau misalnya kejiwaan tidak untuk merusak matanya, ya nggak masalah kan, tetap dikerjakan. Tapi bahwa akhirnya nanti maju mundur, kita perlu pertanyakan. Lalu ada dua kemungkinan kan di sini, atau tiga, mungkin yang nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ada gangguan dalam kejiwaannya, dan gangguan itu bukan gangguan karena jahat, tapi lebih gangguan karena terus saja terombang-ambing jiwanya, apakah dari donaturnya mau memberikan untuk sekaligus mengatasi kejiwaannya dan juga mengatasi matanya. Sudah temperamen, lalu ada hal-hal begini, ya sangat mungkin itu akan tetap malah tambah temperamen karena ada masalah. Kalau situasinya tenang, mungkin dia mengurangi temperamennya. Dan yang dipersoalkan apa? Jadi kita lihat, seandainya misalnya di akhirnya memang dia ada suatu gangguan, tapi gangguan itu bukan gangguan karena jahat ya. Misalnya kalau seorang, kalau kita ambil ekstrimnya ya, kalau psikopat yang sering membunuh, kan dia tetap harus masuk penjara. Tapi kalau misalnya ini dilakukan karena kebimbangan jiwanya, apa yang harus dilakukan? Ya berobat. Tidak mempersoalkan kategorinya. Jadi mendiagnosanya saja belum pasti kok. Coba didiagnosa dulu. Tapi kalau ya, kita untuk menilai secara persis, ya harusnya dilakukan pemeriksaan. Bunuh diri itu kemungkinannya itu banyak, bukan banyak ya. Ada beberapa kemungkinan. dari kejiwaan gitu. Kejiwaan juga ada beberapa. Ada stres yang terlalu berat, ada suatu ya tiba-tiba ada suatu kekacauan sehingga akhirnya tidak mempunyai harapan untuk masa depannya.
misalnya tiba-tiba dia kehilangan uang berlebih karena pinjol, lalu misalnya pisah dengan pacar yang sangat dia senangi, atau misalnya semua keluarganya sudah habis kena bencana alam, kan banyak kemungkinan, atau betul-betul ada suatu penyakit jiwa yang menyebabkan dia mungkin ada halusinasi bahwa dia harus bunuh diri, harus apa. Jadi kemungkinan itu banyak. Kita nggak bisa mengatakan diagnosa apa. Bunuh diri ada bunuh diri saja, itu ada suatu gejala bahwa dia bunuh diri, tapi bukan suatu diagnosa apa latar belakang atau dasar bunuh dirinya. Bunuh diri, dasar bunuh dirinya itulah kejiwaannya. Kalau sekarang ini pertama itu adalah hak dari donaturnya. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya sudah ditentukan bagaimana dengan Agus, kita lihat kejiwaannya. Sekarang tinggal ini secepatnya dilakukan supaya kita tahu bagaimana sih, apakah ada suatu gangguan atau tidak. Jika ada, mau diapakan, apakah tetap mau diberikan atau tidak. Jika memang dia seorang yang jahat, mau diberikan atau tidak, kan itu kan semua itu yang menentukan.